Penerapan segitiga restitusi. Demonstrasi kontekstual. Modul 1-4. Budaya positif, segitiga restitus. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkah segitiga restitusi. 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip. Pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Menggeser identitas gagal menjadi sukses. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus 1. Siswa mencontek saat ulangan berlangsung. Tania, silakan masuk Tania. Tania, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya, baik ya. Oke, Tania tahu nggak kenapa Tania Bapak panggil ke ruangan ini? Dia tahu, Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Kemarin kan di kelas kita tuh ulangan ya. Ulangan, Bapak lihat kamu melihat jawaban temennya atau mencontek ya, atau mencontek. Kira-kira Tania merasa nggak? Merasa, Pak. Merasa, oke. Kemudian ini tuh kan bukan apa ya istilahnya, mencontek ini kegiatan yang baik atau enggak menurut kamu? Tidak, Pak. Tidak ya, tidak baik ya. Jadi itu kegiatan yang salah mungkin ya, mungkin salah. Tapi di sini Bapak nggak ingin nyari kesalahan, siapa yang salah atau siapa yang benar, karena setiap orang tuh pasti ada kesalahannya. Tania punya kesalahan, Bapak juga punya kesalahan. Lalu pada kesempatan ini Bapak ingin mencarikan solusi sehingga Tania di kemudian hari tidak melakukan hal yang sama, karena kan menyontek itu tadi kan nggak baik menurut Tania. Itu ya Tania. Tentunya Tania itu kan memiliki alasan ya. Alasan kenapa Tania itu menyontek. Bisa nggak dijelaskan ke Bapak kenapa alasannya? Tadi malam Tania tidak belajar. Oh, tidak belajar ya? Kenapa nggak belajar? Nonton TV. Nonton TV ya. Jadi kalau seandainya nggak belajar atau nonton TV terus, itu pasti nggak bisa mengisi soal-soal yang Bapak kasih ya. Dan akhirnya kan ini melihat jawaban temannya. Kemudian Tania ingat gak dengan keyakinan yang telah kita buat pas awal pelajaran? Ingat ya? Kira-kira kayak apa yang dilanggar sama Tania? Jujur dalam bertindak. Jujur dalam bertindak ya? Oke, jujur. Kira-kira penting gak buat Tania memiliki sifat jujur? Perlu ya? Penting ya? Sekarang Bapak tanya, sifat jujur ini penting kan menurut Tania? Kira-kira apa yang akan dilakukan di kemudian hari ini supaya Tania ini tidak melakukan menyontek lagi? Kira-kira apa nih yang dipikirkan oleh Tania? Belajar mengerjakan semampunya, berdoa kepada Allah. Oke, jadi pertama belajar, yang kedua mengerjakan semampunya, sebisanya, dan tentunya berdoa kepada Allah supaya kita dimudahkan ya, dimudahkan. Kemudian Tania ini kapan nih mau memulai apa yang diomongkan tadi? Kan tadi ada belajar, mengerjakan, kemudian ibadah. Kira-kira kapan nih mau dilakukan sama Tania? Mulai hari ini. Mulai hari ini ya. Jadi mulai hari ini Tania akan belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian mengerjakan sesuai dengan kemampuan, tentunya ditambah dengan berdoa, beribadah kepada Allah, dan supaya Tania ini nggak melakukan hal yang sama ya. Kemudian Bapak yakin Tania ini akan baik kemudian hari, dan harapan terbesar Bapak Tania jadi kebanggaan orang tua, jadi siswa yang soleha, berbakti dan sukses di masa depan. Itu ya. Ya, Pak. Semangat, mudah-mudahan Tania ini bisa merubah diri,
melaksanakan apa yang diucapkan yang tadi. Mohon maaf Bapak apabila ada kesalahan. Sekali lagi Bapak yakin kamu akan bisa melakukan hal yang terbaik. Gitu ya. Ya, terima kasih. Ya. Kasus 2. Siswa sering kesiangan masuk sekolah karena main game larut malam. Pania, silakan masuk Nak. Ya, silakan. Oke, Pania, selamat pagi. Pagi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pania sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Cerah nih kelihatannya. Pania ini. Pania tahu nggak alasannya kenapa Bapak manggil ke ruangan ini? Nggak tahu ya? Oke, nggak tahu. Pania tadi berangkat ke sekolah jam berapa? Jam 8. Jam 8 ya? Iya. Jam 8 pagi. Pania tahu nggak masuk sekolah itu jam berapa? Jam 7. Jam 7 ya? Jam 7 masuk sekolah. Berarti kalau jam 8 berarti kesiangan ya? Telat masuk ya? Kira-kira telat ini bagus nggak menurut Pania? Atau ada hal yang kurang baik atau enggak? Kurang baik ya? Kurang baik. Telat itu sesuatu yang kurang baik yang harus diperbaiki kan? Perbaiki. Atau suatu kesalahan lah ya, boleh dikatakan seperti itu. Nah, pada kesempatan ini Bapak bukan mencari kesalahan, karena Bapak juga pernah melakukan kesalahan, Pania juga sama, semua orang tuh pasti melakukan kesalahan. Tapi pada kesempatan ini Bapak ingin mencarikan solusi bersama-sama dengan Pania, gimana supaya kedepannya Pania ini tidak telat lagi masuk sekolah. Karena kan itu tadi kata Pania hal yang kurang baik kan. Ya, tentunya Pania tuh punya alasan kan kenapa Pania kesiangan ke sekolah. Bisa nggak jelaskan ke Bapak alasannya kenapa Pania kesiangan? Karena main game. Karena main game. Sampai jam berapa main game? Sampai jam 12. Jam 12 malam ya. Berarti jam 12 malam tidurnya kemalaman, otomatis bangunnya itu kesiangan kan, jadi akhirnya telat ke sekolah ya. Oke, berarti kalau telat bangunnya berarti ke sekolah juga telat, gitu ya. Oke, Pania masih ingat nggak keyakinan-keyakinan yang kita bangun pas di awal pertemuan di kelas? Itu keyakinan apa yang Pania langgar ketika Pania itu telat masuk sekolah? Disiplin dan tepat waktu ya, itu yang dilanggar. Kira-kira disiplin dan tepat waktu itu penting nggak menurut Pania? Penting ya, karena waktu itu sangat berharga kan buat kita. Kemudian sekarang Pania ada rencana seperti apa ke depannya untuk merubah sikap yang tadinya telat menjadi nggak telat? Tidur lebih awal, pasang alarm sebelum sholat subuh. Pertama, tidurnya harus lebih awal, jangan main game ya. Kemudian bangunnya harus jangan kesiangan, pasang alarm sholat subuh kalau bisa awal waktu supaya nggak kesiangan gitu ya. Nah, mulai kapan nih kira-kira bisa terapkan nilai itu? Mulai hari ini. Mulai hari ini ya. Jadi mulai hari ini Pania akan menerapkan tidak akan main game, kemudian akan tidur lebih awal, bangun lebih subuh gitu kan, lebih subuh, sehingga kesiangan itu tidak akan terulangi lagi kan, itu. Dan Bapak yakin nilai itu Pania akan bisa lakukan dan Pania akan bisa lebih baik ke depannya, dan mudah-mudahan harapan terbesar Bapak Pania bisa rubah ke arah yang lebih baik, menjadi orang yang soleha, kemudian orang yang berguna bagi keluarga dan sukses selalu. Itu mungkin ya, mudah-mudahan bisa menerapkan, besok-besok bisa lebih bagus lagi. Terima kasih Pak Nia, mudah-mudahan bisa berubah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tania. Saya sangat senang sekali melakukan praktik segitiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fania. Saya sangat senang sekali diajak Pak Asep untuk memahami masalah dan diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan. Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, yang membuat murid lebih mandiri dan tanggung jawab.